Berikut adalah kasus pada Ibu J. Baik, untuk langkah awal kita harus mengisi bagian atas partograf. Bagian atas partograf di sini terdiri dari nomor registrasi, nomor puskesmas, nama ibu, umur, GPA, tanggal, jam, alamat, ketuban saat pecah, sejak jam berapa, dan sejak jam berapa ibu merasakan mulas. Pada kasus kita, nama ibu dengan Ibu J, umur 25 tahun, G5, P4, A0. Masuk pada tanggal 19 Oktober 2019, jam 23.00, alamat Timbangan, mulas sejak jam 19.00. Setelah mengisi atas partograf, kemudian kita mengisi pada pembukaan serviks. Di sini teman-teman lihat ada 0 sampai 10 untuk pembukaan serviks. Untuk 0 sampai 16 ini adalah menunjukkan waktu. Pada kasus ini pembukaannya 6 cm dan sejajar dengan garis waspada, dan kita beri tanda pada bagian sini. Baik, di sini untuk 6 cm dengan sejajar pada garis waspada. Pada kasus Ibu J datang pada jam 23.00, maka kita tulis sejajar dengan garis X. Ini untuk menandakan kalau dia pembukaan 6 pada jam 23.00. Kalau untuk sejajar dengan pembukaan 6 cm, berarti kita menyisi turunnya kepala, air ketuban menyusutan, DJJ, kontraksi, tekanan darah, urin, dan suhunya sejajar dengan 6 cm yang di atas ini. Baik, perhatikan di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Selain angka ini untuk pembukaan serviks, angka ini juga menunjukkan penurunan kepala. Baik, untuk yang 1 untuk hot 4, 2 untuk hot 3, 3 untuk hot 2, 4 untuk hot 1. Kasus untuk penurunan kepala kita di hot 3. Jadi kita kasih lingkaran kecil pada hot 3 sejajar dengan 6 cm. Pada hot 3 itu di bidang 2. Setelah itu kita lanjutkan pada air ketuban. Pada kasus kita air ketubannya utuh, kita sejajarkan dengan 6 cm. Bagian ini kita tulis dengan huruf U. Selanjutnya untuk penyusupan pada kasus tidak ada molase, maka kita beri tanda di sini 0. Selanjutnya kita menuju kepada denyut jantung janin. Pada kasus denyut jantung janin adalah 148 kali per menit, maka kita sejajarkan dengan 6 cm. Pemeriksaan DJJ kita lakukan selama 30 menit sekali. Kontraksi pada 30 menit sekali. Sedangkan semua yang diperoleh melalui pemeriksaan dalam seperti air ketuban, penyusupan, pembukaan serviks, dan turunnya kepala kita isi setiap 4 jam sekali. Dilanjutkan pada bagian kontraksi, di kasus kita peroleh 3 kali 35 detik dalam 10 menit. Di sini ada kotak full untuk kontraksi selama 40 detik. Kemudian untuk garis miring untuk kontraksi 20 detik sampai 40 detik.
Kemudian untuk garis lurus, kontraksi selama 20 detik. Pada kasus kontraksinya 35 detik dengan garis lurus 6 cm sebanyak 3 kali. Saya kasih contoh yang lain apabila kontraksi 3 kali 20 detik sebagai berikut. Untuk kasus lain apabila dia kontraksinya sebanyak 4 kali. 4 kali berarti 4 kotak. Sekali kontraksi durasinya 18 detik. Kalau 18 detik maka kita arsir dengan garis lurus sebanyak 4 kotak. Baik, untuk contoh kasus lain, semisal ibu kontraksinya 4 kali berarti 4 kotak dengan durasi 42 kali. Artinya jikalau ibu ini mengalami kontraksi selama 42 detik, maka kita arsir full pada bagian 4 kotak. Selanjutnya yang ada di kasus adalah darah, nadi, suhu, dan urin. Tetapi yang kita rekam pada patrograf hanya tekanan darah, nadi, dan suhu. Untuk penerusannya tetap pada garis 6 cm. Tekanan di kasus kita peroleh 130/90. Berarti pada 130 kita beri tanda panah ke atas, kemudian pada 90 kita beri tanda panah ke bawah. Nadi yang diperoleh adalah 98 kali per menit. Kemudian suhu kita peroleh 37,5 derajat Celcius. Kemudian di bagian ini ada oksilosis. Oksilosis ini diisi dengan apabila dilakukan pemberian oksitosin, baik itu secara invasif kepada pasien atau melalui grid infus. Pemberiannya di kala 1. Apabila di kala 1 tidak dilakukan pemberian oksitosin di bagian depan patrograf tidak usah diisi. Begitu pula dengan obat dan cairan. Kemudian pada urin di sini ada protein, aseton, dan volume. Biasanya urin ini dilakukan pada pemeriksaan ibu di mana tekanan darahnya tinggi dan digunakan untuk pengecekannya urin ada atau tidaknya protein. Bila hasil labnya terdapat protein di dalam urin positif 1, positif 2, atau positif 3, kita tulis sejajar pada garis 6 cm tadi. Tapi kalau tidak terindikasi, pada bagian urin bisa dikosongkan. Pada tabel di sini terdapat kotak besar dan kotak kecil. Untuk kotak kecil melambangkan 30 detik, sedangkan untuk kotak besar melambangkan 1 jam. Sedangkan untuk pemeriksaan di JJ kita lakukan selama setengah jam. Contoh, apabila jam 23 diperoleh pemeriksaan di JJ 150, maka kita salin pada patrografnya seperti ini.
pada setengah jam berikutnya ke 145, kemudian setengah jam berikutnya ke 145, kemudian kita hubungkan. Pantograf pada bagian depan ini berakhir apabila pembukaan serviks sudah 10 cm. Berarti kala 1 sudah selesai. Pada kasus itu, pada jam 23, 4 jam diperoleh hasil dalam pasien sudah mengalami pembukaan 10 cm. Selanjutnya di sini kita tulis jam 00.00, kemudian 01.00, lalu 02.00, kemudian 03.00. Pada jam 3 malam, pasien kita sudah pembukaan 10 cm. Kemudian kita tulis di sini 10 cm. Kemudian untuk penurunan kepala kita tulis hot 4. Pada keterangan tadi, pantograf selesai apabila pembukaan serviks 10 cm. Untuk kontraksi dan JJJ dilanjutkan pemantauan selama setengah jam kemudian sampai pembukaan serviks 10 cm. Kemudian kita lanjutkan pada halaman belakang. Pada lembar belakang ini adalah resumen dari kala 1, 2, 3, dan 4. Pada catatan persalinan ada nomor 1 sampai nomor 40. Untuk yang nomor pertama terdapat tanggal. Di sini kita tulis tanggal 19 Oktober 2019. Kemudian nama bidang, tempat persalinan. Di sini tempat persalinannya saya isi dengan puskesmas. Beri centang pada kotak puskesmas. Kemudian nomor 4, alamat tempat persalinan kita isi dengan tempat timbangan. Pasien kita tidak dirujuk, jadi kita kosongkan saja. Alasan dirujuk dikosongkan, tempat dirujuk dikosongkan, pendamping pada saat merujuk dikosongkan. Kemudian di kala 1 nomor sumber patologi melewati garis waspada, kita isi tidak, maka kita lingkari huruf T. Kemudian permasalahan lain kita strip, nomor 11 kita strip, 12 hasil juga di strip. Kemudian efisiotomi, di kasus kita terdapat efisiotomi. Pada efisiotomi kita centang pada bagian kolom iya dengan indikasi poro tebal dan kaku. Selanjutnya 14 untuk pendamping pada saat persalinan kita tulis suami. Kemudian gawat janin di sini dituliskan tidak ada, maka centang pada tidak. Selanjutnya anestesia bahu tidak.
Kemudian masalah yang disebutkan kita strip, penataan dan masalah tersebut kita strip, hasilnya kita strip. Dan lama kala 3 di kasus selama 7 menit. Kemudian pemberian oksitosis 10 unit IM, kita centang iya. Dengan waktu 1 menit sudah persalinan. Kemudian pemberian ulang oksitosis 2 kali. Pada kasus tidak diberikan, maka kita centang bagian tidak. Penegangan tali pusat terkendali, kita centang iya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan nomor 24, massage fundus uteri. Harus dilakukan apabila plasenta sudah lahir. Harusnya kita centang pada bagian iya. Kemudian plasenta lahir lengkap, harusnya iya, kita centang, kita lingkari pada tulisan iya. Kemudian plasenta tidak lahir kurang dari 30 menit, pada kasus ditulis tidak. Pada kasus terdapat porsio tebal dan kaku dan persalinan memutuskan untuk episiotomi, maka jika memilih episiotomi, maka nomor 27 harus diconteng pada iya. Dan lokasi di perineum. Apabila nomor 13 tidak dilakukan episiotomi, tetapi keadaan ibu sudah robek sendiri, maka kita bisa centang iya. Kemudian jika laserasi perineum derajat keberapa, jika dilakukan episiotomi biasanya 2-3 derajat. Tindakan yang kita lakukan penjahitan dengan anestesi. Kemudian nomor 29 atoni uteri. Pada kasus tidak mengalami atoni uteri, maka kita centang pada kotak tidak. Kemudian kita ke jumlah pendarahan, kita strip, masalah lain kita strip, penetapan masalah tersebut kita strip, dan hasil kita strip. Kemudian kita ke bayi baru lahir dengan berat badan 3000 gram, dengan panjang 47 cm. Untuk kelaminnya perempuan. Penilaian bayi baru lahir baik, menangis kuat, ketuban jernih, dan usia kehamilan cukup bulan. Jika bayi dengan kondisi baik, maka kita centang pada bagian normal dengan tindakan mengeringkan, menghangatkan, merangsang takil, dan membungkus bayi dan ditempatkan di sisi ibu. Pemberian ASI di sini mestinya IMB. Jika dia diberikan IMB, maka kita conteng pada bagian iya dengan waktu 1 jam. Kemudian masalah yang disebut kita coret, hasil kita coret. Kemudian kita ke pemantauan persalinan kala 4. Di sini terdapat jam 1 dan jam 2. Kala 4 dilakukan sejak kala plasenta lahir. Ada jam pertama pemantauan dan jam 2 pemantauan. Pada jam pertama ada 4 baris dan jam kedua terdapat 2 baris. Artinya pada jam pertama kita pantau tekanan darah, nadi tinggi fundus, kontraksi, kandung kemih, dan pendarahan setiap 15 menit.
Pada waktu kita tulis 3.37 menit. Di sini tekanan darah adalah 130/80 dan nadi 90. Tinggi fundusnya 1 jari ke atas umbi. Kemudian kontraksi uterusnya baik, kandung kemihnya kosong, dan untuk pendarahan kita isi tidak. Halaman depan patograf kita juga tuliskan resum pada bayi baru lahir. Di kasus bayi lahir hidup dengan kelamin perempuan, dengan berat badan 3000 gram dan panjang badan 47 cm. Kemudian kita tuliskan anus. Kalau dia mempunyai anus, maka kita beri tanda positif. Lengkapi dengan Apgar score. Menit pertama 8, menit kelima 9. Dan kita tambahkan waktu pada saat bayi lahir hidup ke jam 3.30 WIB.